biniyati su'ali ijabatid du'a husnil ada barakatil ata daf'il bala biniyati su'alil futuh su'ali at-taysir lifahmi hadal kitab tafsir Jalalain. Allahumma sakhir lana hadal kitab tafsir Jalalain ila hadratin Nabi Sayyidina Sayyidil Wujudi Muhammad ibn Abdullah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bi barakati jami ahli baitihi wa itratihi ashabihi min ahli Badar ahli Uhud ila abuya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki wa ila al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Al-Mahalli Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala talbisu, dan janganlah mencampur aduk kamu sekalian. Aila tukhallitu, mencampur aduk kamu sekalian al-haqqo, kepada kebenaran, alladzi yang unzila, diturunkan apa alladzi alaikum, atas kamu sekalian. Dicampur aduk bil batil, dengan perkara batil. Wala taktumu, dan jangan menyembunyikan kamu kalian al-haqqo, kepada kebenaran. Yang dimaksud al-haq adalah na'ta Muhammadin, sifat-sifat atau profil hidupnya baginda Rasulullah. Mereka orang-orang Yahudi tahu persis sifat-sifatnya Rasulullah, ciri-cirinya Rasulullah, oleh mereka disembunyikan. Karena kalau disampaikan kepada umatnya, kepada kaumnya, mereka khawatir mati pasaran. Oleh Allah diingatkan, wala taktumul haqqa, yakni na'ta Muhammadin, wa antum hali, adapun kamu sekalian, ta'lamuna, ialah mengetahui, annahu, kepada sesungguhnya, al-haq atau na'ta Muhammad, haqqun, ialah kebenaran yang nyata. Dari ayat ini kita bisa memetik sebuah pelajaran bahwa kebenaran itu harus disampaikan, walaupun ada risiko yang harus diambil. Bagi sholat, dan hendaklah menegakkan kamu sekalian sholat pada sholat. Allah memakai kalimat aqimu, mendirikan atau menegakkan. Artinya sholat itu tidak cukup hanya dilakukan. Allah tidak memakai kalimat waf'alu as-sholat, tetapi aqimu, menunjukkan sholat itu tidak cukup
dilakukan hanya dengan gerakan, tetapi harus ada keikutsertaan hati, karena kuncinya sholat itu ada di hati. Karena sholat tidak akan diterima kalau hati tidak ikut berperan serta, karena berperan sertanya hati itulah yang mengantarkan kepada kesempurnaan sholat, yaitu bisa merasakan hudur, bisa merasakan khusyuk. Maka Allah memakai kalimat wa aqimus sholata wa atuz zakata, tunaikan, bayarkan zakat. Menurut Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, zakat ada 3. Ada zakatnya harta, yaitu dengan zakatul mal atau zakat fitrah. Kalau yang sunnah infak dan sedekah. Ada zakatnya hati. Zakatnya hati la ilaha illallah. Zakatnya batin, merasa selalu diperhatikan oleh Allah. Warka'u, dan hendaklah melakukan sholat kamu sekalian ma'arraki'in, bersama orang-orang yang sholat. Ay sallu ma'al musallin, yakni Muhammadin, baginda Nabi besar Muhammad, wa ashabihi, dan para sahabatnya. Wa nuzila, dan diturunkan, fi ulamaihim, di dalam menerangkan keberadaan atau tingkah laku, kelakuannya ulama-ulamanya mereka Yahudi dan Nasrani. Wa kanu, ada siapa ulamaihim, yaquluna, ialah berkata siapa ulamaihim, li aqribaihim, kepada para kerabat-kerabat dekatnya, al muslimina, yang muslim, uthbutu, tetaplah engkau, ala dini Muhammadin, atas agamanya Nabi Muhammad, fa innahu, karena sesungguhnya dinu Muhammadin hakun, ialah hak atau benar adanya. Jadi mereka itu kepada saudara-saudaranya yang sudah muslim dan mukmin, mereka mengatakan kamu tetap istiqomah, konsisten di dalam Islam dan iman. Tapi mereka sendiri tidak iman, mereka sendiri tidak mengikuti ajaran baginda Rasulullah. Maka turunlah ayat atamuruna nasa bil birri. Atamuruna, apakah memerintahkan Anda, apakah menyuruh kamu sekalian, wahai ulamanya Yahudi dan Nasrani, an-nasa, kepada orang banyak, bil birri, dengan melakukan kebaikan. Apa yang dimaksud bil birri? Bil imani, iman, bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah menjelaskan di dalam ayat ini bahwa rusaknya umat tergantung rusaknya ulamanya. Kalau sudah ulamanya rusak, umatnya pasti ikut, karena umat itu adalah makmum, ulama itu imam. Ini yang disampaikan oleh Allah, bahwa rusaknya orang-orang Yahudi dan Nasrani karena panutannya, karena ulamanya yang mengkhianati ajaran Allah. Orang disuruh berbuat baik, tetapi dia sendiri mengingkari ajaran Allah. Maka turunlah ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna, dan melupakan kamu sekalian anfusakum, kepada diri kamu sekalian. Ayat rukunaha, artinya meninggalkan kamu sekalian, kepada anfusakum, fala ta'murunaha bihi, maka tidak memerintahkan kamu sekalian
kepada anfusakum bihi, untuk berbuat bir. Wa antum, hali adapun kamu sekalian, tatluna, ialah sama-sama membaca Alkitab, kepada Alkitab, yakni yang dimaksud At-Taurah. Taurat itu adalah perjanjian lama yang disebut Old Testament. Injil perjanjian baru, New Testament, perpaduan perjanjian lama dan perjanjian baru, itulah yang disebut Bible. Wa antum tatlunal kitaba, yakni at-taurata, wa fiha, dan ialah di dalam kitab Taurat, al-wa'idu, adapun ada penjelasan tentang ultimatum atau ancaman, ala mukhalifatil qawli, atas olehe menyalahinya ucapan, al-amala, kepada perbuatan. Jadi di dalam kitab Taurat ada penjelasan bahwa ada ancaman Allah bagi orang yang ucapannya menyalahi perbuatannya. Al-wa'idu, adapun ada penjelasan tentang ancaman, ala mukhalifatil qawli al-amala. Tapi al-amala kadinto masdar yang beramal seperti fiilnya. Diancam oleh Allah ketika kita hanya bisa berucap tetapi tidak bisa mengamalkan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Afala ta'qilun, maka mengapa kalian tidak menggunakan akal fikiran? Afala ta'qiluna su'a fi'likum, maka mengapa kalian tidak menggunakan akal kalian, yakni su'a fi'likum, kepada jeleknya perbuatan kamu sekalian. Fatarji'una, maka lalu kemudian kembali kalian, yakni kembali ke jalan yang benar, meninggalkan kesalahan yang selama ini kamu lakukan. Ingat ben Gusti Allah. Afala ta'qilun, mengapa kamu tidak menggunakan akal kamu, hati nurani kamu, keinsafan kamu, kesadaran kamu, pikiran waras kamu, bahwa kamu selama ini salah. Su'a fi'likum, jeleknya perbuatan kamu, lalu dengan kesadaran itu fatarji'un, kamu kembali ke jalan yang benar. Fajumlatun nisyan mahallul istifham al-inkari. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, itu yang disebut istifham ingkari. Wasta'inu, dan hendaklah meminta pertolongan kamu sekalian. Utlubu, hendaklah mencari kamu sekalian al-ma'unata, kepada pertolongan. Al-ma'unah, al-ma'unah kan itu pertolongan spiritualitas, pertolongan batin. Wasta'inu bimakna utlubu al-ma'unata ala umurikum, atas urusan-urusan atau perkara kamu sekalian. Meminta pertolongan bisobri, dengan kesabaran. Cek lakar, orang yang berhasil adalah orang yang tabah, tidak gerusa-gerusu. Karena al-ajalatu minas syaitan, wa ta'udatu, pelan-pelan, minal malaika. Maka menghadapi segala sesuatu tidak boleh gegabah, tidak boleh cepat mengambil kesimpulan. Tapi kau tuh banyak berpikir, merenung, jangan gerusa-gerusu. Bisobri ay al-habsi lin nafsi,
sabar itu artinya al-habsi, menahan diri. Al-habsi menahan, lin nafsi diri. Al-habsi lin nafsi menahan diri. Alama atas ma perkara takrohu yang tidak menyukai atau tidak menyenangi Anda, yakni kepada emak. Jadi sabar itu ngeker, menahan diri dari sesuatu yang tidak baik. Yang pertama wasta'inu bisobri, lalu kemudian wassalah. Akan nanti problema pon apa jalan keluarnya sholat. Minimal sholat fardu 5 waktu dilakukan berjamaah. Terutama sholat subuh saya bisa berjamaah. Karena kunci solusi di dalam hidup ada di dalam sholat subuh. Wasta'inu bis-sabri was-salah, afrodaha, menyendirikan siapa Allah kepada as-salah, bidzikri dengan sebutan takdiman, maf'ul li ajlih, karena untuk mengagungkan, lisaniha kepada kedudukannya salat. Wa fil hadisi, dan ialah di dalam hadis. Adapun keterangan, karena ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu, bila mana membuat berat, idza hazabahu, bila mana membuat berat kepada Nabi, amrun, apa suatu perkara, idza azabahu, bila mana membuat berat, atau membuat risau, hu kepada Nabi, amrun, apa suatu permasalahan, badarah, maka solusinya bergegas-gegas siapa baginda Rasulullah ila sholati, kepada menunaikan sholat. Ada perkara berat sholat Gusti Kanjeng Nabi. Wakila, dikatakan al-khitabu, adapun khitab, lil Yahudi, ialah untuk orang-orang Yahudi. Lamma aqahum, pada saat aqahum, menghalang-halangi, pada saat menghalang-halangi hum kepada Yahud, anil imani, dari beriman, asyarahu, apa tamak dunia. Asyarahu, ketamakan dunia, ketamakan harta. Wa hubbur riyasa, dan cinta kedudukan. Jadi khitabnya itu kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Allah karena dua penyebabnya. Satu, asyarah. Syarah kadang itu bermakna at-tama, ketamakan dunia. Karena abang dekik mun iman ke Rasulullah, maka orang-orang pas kaumma buru ke Rasulullah, sehingga abang mati pasaran, kalah pasaran. Yang kedua,
Kalau dia beriman kepada Nabi Muhammad, otomatis dia berada di bawah bayang-bayang Nabi Muhammad. Sehingga yang selama ini dia dijadikan pemuka, hepatiti ketua, gara-gara norok Rasulullah, pas aben teti orang biasa. Jadi yang menghalang-halangi itu hubbur riyasa dengan asyara, ketamakan. Fa'umiru, maka lalu kemudian diperintah siapa Yahud bisobri dengan sabar. Wahuwa adapun sabar, as-saumu ialah berpuasa. Li'annahu karena sesungguhnya saum yuksiru ialah memecah apa saum asyahwata kepada syahwat. Fa'umiru bisabri wa huwa as-sawm li'annahu yuksiru asyahwata. Was-salata fa'umiru bisabri wa huwa as-sawm was-salati atau kabisabri. Jadi sabar kadin to artinya sabar nikah pakona puasa. Dan juga wassolati, solat, lianna karena sesungguhnya solat turithu ialah menyebabkan apa solat al khusyu'a kepada khusyuk. Di dalam tafsir Sawi disebutkan khusyuk itu adalah khudu'un nafsi wa sukunuha takhtal maqadir, tenangnya hati. Khudu'un nafsi, tunduknya hati, wa sukunuha dan tenangnya hati. Jadi ngerti-ngerti orang khusyuk tenang ibekto melakukan ibadah. Mata tidak tola menoleh, pikiran tak terputar, kaman-kaman fokus menghambakan diri kepada Allah. Li'annaha turithu al-khusyu' wa tanfi dan menghilangkan apa solat al-kibara kepada kesombongan. Al-kibir kepada kesombongan. Nikah ada satu penjelasan yang luar biasa. Solat itu salah satu buahnya menarik khusyuk, menghilangkan kesombongan. Maka ketika ada orang solat kok dia masih sombong, berarti solatnya tidak perfect, solatnya belum mencapai target. Karena solat yang mencapai target, solatnya bisa menghilangkan kesombongan. Jadi orang mun ahli solat kuat tak kira sombong. Berarti mun beda orang solat ki bakun sombong, berarti ada konsleting dengan solatnya. Muhimmat tuh. Wa innaha ayat salat dan sesungguhnya salat la kabiratun thaqilatun, niscaya berat, niscaya berat, niscaya amat berat, berat salat nih. Illa alal khashiin, Allahumma ja'alna minal khashiin. Salat itu amat berat. La kabiratun bimakna thaqilatun sigat mubalaghah, amat berat. Illa alal khashiin, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Mangkan kau tuai paksa. Paling bagus salat dilakukan awal waktu.
Karena mentak elakoni awal waktu oleh setan digoda, itunda isya ria lancuk. Deki bisa solat kol 12. Bila kol 12 yoker boleh. Cekucek mataan tedung. Bedebek tomat tak deki bayi kol 2, kol 3. Sakalian berung sebun bas akhirnya keluar. Maka kutu perangi. Kutu paksa. Siapakah al-khasyin? Al-khasyin itu adalah as-sakinina ila ta'ah. Orang-orang yang tenang hatinya, mantap hatinya. Ada juga yang memaknai cenderung atau condong. As-sakinin, orang-orang yang mantap hatinya atau condong hatinya ila taati, condong kepada berbuat ketaatan. Jadi orang yang khusyuk seneng alakon ibadah, paringi kecenderungan Gusti Allah sinonton. Maka di antara doanya ulama Syria, Syekh Abdullah Sirajuddin, Syekhul Muhaddisin di Syria, Allahumma inna nas'alukal hidayah ma'al inayah minal bidayah ilan nihayah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Alladzina, orang banyak. Yadhunnuna, nikah Al-Quran, bahasa Al-Quran. Makanya Al-Quran tidak boleh diartikan secara tekstual. Tak genging menafsirkan atau memahami arti ayat Al-Quran minta tolong ke Google, salah rusak. Contoh nih kan, tadhunnuna, asal makna donna yadhunnu, menyangka, mengira. Tapi tafsir Jalalain tafsirnya yukinun, sebaliknya yakin. Alladzina, orang banyak. Yadhunnuna, yukinuna, yang meyakini. Siapa lagi? Artinya kamus kan yadhunnuna kan menyangka. Kadin to balon ngaji. Sering di dalam Al-Quran sa kadin to. Yadhunnu maknai yukinun. Yadhunnu yakin. Alladzina, orang banyak. Yadhunnuna, yang yakin. Siapa alladzina? Yukinuna, meyakini alladzina. Annahum, kepada sesungguhnya alladzina mulaqu rabbihim. Khabarnya anna, ialah bakal menjumpai rabbihim, Tuhannya alladzina. Bil ba'thi, yakni nanti pada hari kebangkitan. Bil ba'thi ay minal qabri. Bil ba'thi, pada hari kebangkitan, ay minal qabri, bangkit minal qabri. Bil ba'thi bapak beri tulisan ay minal qabri. Wa annahum, dan sesungguhnya alladzina ilaihi, kepada rabbihim, raji'una, ialah bakal kembali fil akhirati, di akhirat. Fayujazihim, maka bakal membalas siapa Rabb him, kepada alladzina. Selesai ayat nih kawan. Makin ayat 47. Jadi baca tafsir Jalalain betul nih titik komanya, awal ayat, akhir ayat, sehingga ada kesinambungan. Ya Bani Israel, ini ke ayat lain bon. Gila ayat 46, makin ayat 47. Maka nama Nabi nengay cetakan
dari Imam Syafi'i, saya ampun kena bareng ayat-ayat. Wahai Bani Israel, udhkuru, ingatlah kamu sekalian, nikmati akan nikmatku, kata Allah. Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku, allati yang an'amtu, telah menganugerahkan aku Allah alaikum, atas kamu sekalian. Itu Cik Lakar harus diakui. Orang-orang Yahudi itu banyak diberi kelebihan oleh Allah, harus diakui. Dan itu fakta. Mereka diberi kecerdasan. Maka kata-kata Zionis, karena orang-orang Yahudi pada saat itu diberi tanah oleh Bolvar, Perdana Menteri Inggris, untuk pulang ke rumah kampung halaman yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Maka berbondong-bondonglah orang-orang Yahudi di seluruh dunia pada saat itu pulang ke kampung yang katanya dijanjikan sebagai kampung keabadian oleh Allah. Maka pulanglah mereka ke Bukit Zion. Maka dari sana mereka membuat Zionis melalui Freemasonry, Illuminati, sehingga mereka walaupun minoritas tetapi dengan keunggulan otak dan akalnya, Yahudi mampu membuat kekuatan di dunia. Militer mereka kuasai, perfilman mereka kuasai, sampai ke Facebook mereka yang punya, YouTube mereka yang punya. Jadi ibarat permainan sekak, kita itu hanya pion, mereka yang menjadi penguasa di dunia. Dan kita tidak punya kekuatan lain kecuali hanya kekuatan doa kepada Allah. Dan jangan pernah berputus asa. Allati an'amtu alaikum bisyukri alaiha, dengan mensyukuri alaiha atas nikmati, bitaati dengan taat kepadaku. Wa anni, dan sesungguhnya Allah, faddaltukum, lah ini kan, faddaltukum, memberikan keistimewaan kami Allah, mengutamakan kami Allah kum, kepada kamu sekalian, ay abaakum, datuk-datuknya kamu, nenek moyang kamu. Cik Lakar diberi kelebihan ben Gusti Allah alal alamin, sampai mangken nih kak lah, ini kasih tekuk bandeng Yahudi sampai mangken. Maka mereka harus menjadi penguasa dunia. Maka mereka yang memainkan dunia kak Dinto, termasuk Indonesia, tidak lepas dari permainan mereka semua, dari permainan Zionis. Sementara kita kak Dinto atau karsa kanjaan, satari tanah, mereka sudah memegang dan mengendalikan dunia, meremot dunia. Alami zamanihim, artinya orang-orang alam zamannya Yahud. Orang-orang zamannya abaakum. Wattaqu, takutlah, khofu, takutlah, yauman, kepada suatu hari, la tajzi, yang tidak akan membela, la tajzi, yang tidak akan membela, fihi, pada yaum, nafsun, apa satu jiwa pun, an nafsin, dari jiwa yang lain, syai'an, sedikit pun. Huwa, adapun yauman, yaumul qiyamah, ialah hari kiamat. Takutlah kepada suatu hari, yang dimaksud hari itu adalah hari kiamat, di mana pada hari itu
tidak ada seorang jiwa yang membela jiwa yang lain. Anak tak si bisa, tak sempat si abela ring tuana, ring tua tak sempat si abela anak, sampai pergi yocol, saya hitung yocol, karena masing-masing menyelamatkan diri dari dahsyatnya kengerian yang ada pada hari kiamat. Tak ngobrol saya mikir orang, saya mikir bi-tibi. Wala tuqbalu, dan tidak diterima. Bitta'i wal ya, bisa baca tuqbalu, bisa baca yukbalu. Nikah qiraat sab'ah. Akhir-akhir ini di media sosial ada sebuah video yang mengingatkan hati-hati, ini Quran yang dipalsu. Biasanya kalau Quran yang biasa Al-Quranul Karim, ini Al-Furqanul Majid. Itu gak apa-apa, kak bisa qiraat sab'ah, cuma tidak qiraat hafaz. Bukan Imam Hafaz yang lumrah di Indonesia. Ini kadang-kadang orang tak ngaji nih saya kak dinton. Orang tahu nih kak qiraat sab'ah, wala tuqbalu baca wala yukbalu, yang kep salah. Jadi kak dinton abek perlu belajar qiraat sab'ah supaya tidak mudah menyalahkan. Antara yang membaca Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Wala tuqbalu minha, dari nafsun, syafa'atun, apa pembelaan. Syafa'atun apa? Syafaat atau perantara. Alaisa, artinya tidak ada, laha ialah bagi nafsun, syafa'atun apa perantara. Fatuqbalu, maka diterima apa syafaat. Fama, maka tidak ada, lana ialah tetap bagi kita, min syafi'ina, apa dari orang-orang yang bisa memberikan pertolongan. Wala yu'adhu, dan tidak bisa diambil, minha dari nafsun, adlun ay fidaun, tebusan. Pertolongan tidak diterima, tebusan tidak diterima. Walahum, dan tidak ada, hum adapun mereka, yunsaruna ialah mendapatkan pertolongan. Artinya ayyumnauna, tercegah, min azabillah, dari azabnya Allah. Tidak ada yang bisa mencegah mereka dari terkena azabnya Allah. Wadhkuru, ingatlah, idz najjainakum, pada saat membebaskan, pada saat menyelamatkan atau membebaskan. Siapa kami? Kum, kepada kamu sekalian, ay abaakum. Wal khitab, adapun khitab, bihi dengan idz najjainakum, wa ma ba'dahu ialah lil mawjudina, kepada Bani Israel yang maujud, termasuk yang ada sekarang. Lil maujudina, Bani Israel yang maujud, fi zamani nabiyina, pada zamannya baginda Nabi. Bima an'ama, bima dengan manikmat, an'ama yang telah memberikan nikmat sia Allah, ala abaihim, atas nenek moyangnya mereka, maujudin. Tadhkiran, karena mengingatkan,
lahum kepada mereka binikmatillahi akan nikmatnya Allah Ta'ala halimahalur Allah. Untuk apa diingatkan? Liyu'minu, agar supaya beriman siapa mereka. Wadhkuru idh najjaynakum min ali fir'auna, dari kaum keluarganya Fir'aun, yasumunakum, hale merasakan siapa ali Fir'aun, kum kepada kamu sekalian, yudhikunakum, maksudnya yudhikunakum merasakan atau menimpakan, kum kepada kamu sekalian, su'al azabi kepada bangetnya siksa. Ai asaddahu, artinya bangetnya siksaan. Wal jumlatu halun min dhamiri anjainakum. Yadhbahunakum, hal menyembelih siapa? Yudhabbihuna yudhabbihuna, hal menyembelih siapa alu Fir'aun. Bayanun lima qablahu, abna'akum kepada anak-anaknya kamu sekalian, al-mauludina yang sama-sama dilahirkan siapa abna, wa yastahyuna dan membiarkan hidup mereka alu Fir'aun, yastabqun membiarkan hidup nisaakum kepada kaum wanitanya kamu sekalian. Diingatkan oleh Allah, ingatlah kamu dahulu bagaimana Fir'aun dan keluarganya membuat sebuah sayembara, setiap bayi laki-laki yang lahir dibunuh, hanya bayi perempuan yang dibiarkan hidup. Liqauli ba'dil kahanati, karena ramalannya sebagian tukang-tukang ramalnya Fir'aun. Memang orang-orang Yahudi Kak Dinto seneng gak ramalan-ramalan. Agama mereka penuh dengan unsur-unsur klinik. Agama mereka penuh dengan unsur-unsur klinik. Dari lambat pun sampai makin. Inna mauludan, sesungguhnya anak laki-laki yang lahir, yuladu yang dilahirkan siapa maulud, fi bani Israila yakunu, ialah akan ada siapa mauludan, sababan ialah menjadi penyebab faktor lidhahabi mulkika, hilangnya kerajaanmu wahai Fir'aun. Jadi mereka mempunyai tukang ramal, ampun meramal bahwa hancurnya eksistensi kerajaanmu Fir'aun adalah nanti akan lahir seorang pemuda, lahir seorang bayi laki-laki. Akhirnya itulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Karena percaya ke ramalanna paranormalnya mereka. Wa fi dzalikum al-adzab awil inha, balaun ibtilaun, ujian berat, au inamun atau nikmat min rabbikum, dari Rabb kamu sekalian, azimun yang agung. Wadhkuru, ingatlah, idh faraqna, pada saat membelah
Kami Allah ay falakna membelah. Tetijeklah kan Bani Israel gak dintoh banyak beri kelebihan-kelebihan. Cuma mereka tidak tahu diri, melupakan agungnya nikmat-nikmat Allah. Diingatkan oleh Allah. Coba kamu ingat ketika kami Allah membelah, falakna, miyak, bikum kepada kamu Bani Israel. Bisa babikum artinya karena sebab kamu membelah al-bahra lautan hatta dakhaltumuhu, sehingga masuk kamu kepada bahr. Jadi setelah lautnya dibelah, Bani Israel ini kan masuk ke atas ini. Jadi berjalan di tengah-tengah lautan. Coba hatta dakhaltumuhu, sehingga kamu masuk ke lautan itu. Karena laut artinya sudah dibelah oleh Allah. Masuk. Bani Israel berjalan di tengah-tengah lautan. Jadi kangen kacera tasik. Haribina, hale lari. Hale lari mereka min aduwikum, dari kejaran musuh kamu yakni Fir'aun. Fa'anjainakum, maka lalu menyelamatkan siapa kami Allah, minal gharaki, dari tenggelam, minal gharki, dari tenggelam. Wa awraqna, dan menenggelamkan kami Allah ala Fir'aun, kepada ali Fir'aun, qaumahu, yakni kaumnya Fir'aun, ma'ahu, bersama Fir'aun. Tetapi sebagai bentuk kekuasaan Allah, Allah berjanji di dalam ayat Al-Quran yang lain, fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka jasad Fir'aun dijaga oleh Allah berapa tahun? Ratusan tahun kemudian, pada abad 18, seorang nelayan Mesir menemukan jasad Fir'aun, lalu kemudian dimumikan sampai sekarang. Kalau tidak salah apa 800 tahun. Wa antum hali, adapun kamu sekalian, tanduruna, ialah sama-sama melihat kamu sekalian, ila intibaqil bahri, wa antum hali, adapun kamu sekalian, tanzuruna, ialah melihat, menyaksikan, melihat yakni menyaksikan, ila intibaqil bakhri, kepada terkatupnya lautan, alaihim, atas mereka, menutupinya lautan, alaihim, atas mereka. Jadi mari buka totopole Gusti Allah. Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika berjanji siapa kami Allah, bi alfin wa dunaha, insyaallah bi alfin sal, bi alifin
Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika berjanji siapa kami Allah, bi alifin, baik dengan memakai alif, wa dunaha atau tanpa alif. Wa idh wa'adna memakai alif, wa dunaha wa idh wa'adna tak usah alif. Ketika kami berjanji Musa kepada Nabi Musa, arba'ina lailatan, 40 apanya, lailatan malamnya, nu'tihi, memberi bekal kami Allah hu kepada Musa, inda inqidaiha, setelah sampainya atau berakhirnya arba'ina laila at-Taurata, kepada kitab Taurat. Allah pernah menjanjikan kepada Nabi Musa, Nabi Musa akan diberi kitab Taurat. Karena kitab Taurat berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran turun bertahap, berproses selama 22 tahun, 2 bulan, 23 hari. Tetapi Taurat jeblek sekaligus. Tapi seibri kitab Taurat, Nabi Musa yuk dikeluh selama 40 malam. Nu'tihi inda inqidaiha at-Taurata litakmalu, agar supaya mengamalkan kamu sekalian biha kepada Taurat. Thumma tahattum, lalu kemudian membuat kamu sekalian al-ijla, kepada anak sapi. Al-ijla, kepada anak lembu. Alladhi, yang soghahu, mencetak hu kepada alladhi, lakum, untuk kamu sekalian, as-Samiri, siapa Musa Samiri. Nang tafsir Sawi nika disebut As-Samiri wasmu, wadapun namanya Samiri, Musa ialah Musa. Jadi Musa beda dua, beda Nabi Musa si asli, beda Nabi Musa si kawi. Jadi Samiri ini kah Musa kawi. Wakana, ada siapa Musa Samiri, ibnu Zinan, ialah anak jadah, anak haram jadah. Waladathu, melahirkan ummuhu fil jabal, di atas gunung. Wa tarokathu, lalu kemudian meninggalkan, lihaufiyah, karena takutnya ibunya, min qaumiha, kepada kaumnya. Farabbahu, maka lalu kemudian aromat, mengasuh siap Jibril. Wakana, ada Jibril, yusgi, ialah memberi minum Jibril kepada Musa Samiri, min isbihi, dari jari telunjuknya, labanan, susu. Istimewa sanggup, istimewa balik nyosora jari telunjuknya malaikat Jibril.
Fasara maka lalu ada siapa Musa Samiri, ya'rifu ialah mengenal dekat Jibril kepada malaikat Jibril. Wa ya'rifu anna athara hafira farasa Jibril idza wudi'a ala mayyitin Yahya. Jadi bekas telapaknya kudanya malaikat Jibril mun yan waki ka orang mati odi boleh. Ini kapas yang kui. Lah Musa Samiri ka dinto acureuna sampai makin beda. Memang aben dihukum oleh Allah diberantas, tapi acureuna sampai beda, termasuk sampai makin. Pun tak usah jaring tafsir Sawi. Abeli boleh ke atas. Alladzi saghahu lakum as-Samiri ilahan. Alladzi yang saghahu mencetak kepada alladzi lakum untuk kamu siapa Samiri ilahan Tuhan. Min ba'dihi ay min ba'di dhahabihi setelah perginya Nabi Musa ke Jabal Turi Saina ila mi'adina kepada tempat perjanjian kami. Allah membuat perjanjian dengan Nabi Musa di atas Jabal Turi Saina. La ibad selama 40 malam. Ibad to tinggal sareng Nabi Musa 40 malam lah. Musa Samiri alam. Wa antum zalimun. Bittihadihi dengan menjadikan anak lembu ijil. Liwad'ikum al-ibadata kepada sesembahan fi ghairi mahalliha bukan pada tempatnya ibadah. Thumma afauna lalu kemudian mengampuni kami Allah ankum dari kamu sekalian ay mahauna dunubakum artinya menghapus kami Allah dunubakum kimentrol ngapa ningaga caritan Musa Samiri pakai pembahasan khusus. Mahauna dunubakum min ba'di dzalikal ittihadhi la'allakum agar supaya ada kamu sekalian taskuruna ialah mensyukuri kamu sekalian nikmatana kepada nikmat kami alaikum. Wa idh ataina Musa al-kitab at-Taurat ingatlah ketika memberikan kami Allah kepada Nabi Musa al-kitab at-Taurat wal furqana atau tafsiri ayil farik yang membedakan bainal haq wal batil wal halal wal haram la'allakum tahtadun. Ingatlah ketika kami Allah memberikan kepada Nabi Musa memberikan al-kitab wal furqana pada al-kitab at-Taurat wal furqan Taurat yang membedakan yang batil. Setiap tafsir sampai salah loh. Apa bedanya Alkitab Taurat dengan Al-Furqan? Berarti Al-Furqan ini ada kitab lain selainnya Taurat. Nabi Musa pun ada. Karena tafsiri. La'allakum tahtadun. Agar supaya kamu mendapatkan petunjuk bihi dengan Alkitab minad dolali dari kesesatan. Wa idh qala Musa liqaumihi alladzina abadul ijlah yakni kaumnya yang telah menyembah anak lembu. Ya qaumi, apa kata Nabi Musa? Innakum zalamtum anfusakum bittihadikumul ijil. Sesungguhnya kamu telah mendolimi diri kamu dengan membuat anak lembu sebagai sesembahan. Ilahan, ay ilahan, sesembahan. Fatubu maka bertaubatlah kamu sekalian ila bari'ikum kepada Allah yang menjadikan kamu sekalian ay khaliqikum min ibadatihi dari menyembah anak lembu. Faktulu maka hendaklah membunuh kamu sekalian anfusakum kepada diri kamu sekalian ay liyaktul al-bari'u minkum al-mujrimah yakni niscaya hendaklah membunuh al-bari'u siapa orang yang terbebas dari siksa.
Ailiyatul, niscaya hendaklah membunuh. Al-bari, al-bari kak dinto, orang yang terbebas, yakni tidak bersalah. Artena al-bari ini kak, saya tak norok nyempe anak lembu. Al-bari siapa yang tidak bersalah minkum dari kamu sekalian, al-mujrim kepada yang bersalah dengan menyembah anak lembu. Saya tak norok nyempe pakon mate al-mujrim yang berdosa yang menyembah anak lembu. Dzalikum al-qatlu, artinya mengkono membunuh tersebut khairun, lebih baik, lakum bagi kamu, inda bariikum. Fawaffaqakum, maka lalu kemudian memberikan pertolongan siapa Allahkum kepada kamu sekalian, lifi'li dzalik, untuk melakukan itu qatl. Wa arsala, mengutus Allah alaikum atas kamu sekalian, sahabatan, mendung, sauda yang berwarna hitam pekat, li'alla yabsura, agar supaya tidak melihat, ba'dukum, siapa sebagian kamu, ba'dan, kepada sebagian yang lain. Fayarhamuhu, maka timbul welas asih siapa ba'dun hu kepada ba'dun, hatta kutila, sehingga dibunuh, minkum dari kamu sekalian, nahu sab'ina alfan, sekitar 70.000. Nikah belesa Gusti Allah sobaja semate kasepate tak timbul rasa niser, karena bisa jadi sepate tepak kata retan tibi ben Gusti Allah pada teng mega mendung, mega hitam sehingga peteng pas epate sehingga tahun yang cek sepate taritan tibi sampai 70.000. Jadi cek lakar mereka kadinto mulai lembut amat tokang rosak katunya iki Yahudi. Maka benar kalau Gus Bahak berkata Yahudi itu pasti ada sampai hari yang dijanjikan oleh Allah, karena mereka celaka si arosak dunia. Tada Yahudi ya tidak rami. Fataba, maka lalu menerima taubat. Nikah belesa Gusti Allah, tak apa enggak nikah kita rema taubat. Fataba alaikum, ay qabila taubatakum, sampai caki bala taubatakum rosak. Ay artinya qabila, menerima Allah taubatakum, kepada taubat kamu sekalian. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa tawwabur rahim, ialah zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Wa idh qultum, dan ingatlah pada saat mengatakan kamu sekalian, waqad kharajtum ma'a Musa lita'tadiru, kamu keluar bersama Nabi Musa ke tanah lapang untuk meminta permohonan maaf, ilallah min ibadatil ijil, wasami'tum, dan mendengar kamu kalamahu, kepada kalamnya Allah. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ngucap orang Yahudi ini, wahai Nabi Musa, kami ini tidak akan pernah iman, tidak akan pernah percaya laka kepadamu, hatta sehingga naro, melihat nyata kami, Allah, kepada Allah, jahratan, dengan pandangan kasat mata tanpa tedeng aling-aling, iyanan, nyata. Coba
Coba pikir. Abang pun pasalamat dari gelombang samudra. Beri nikmat-nikmat macam-macam. Ki pakun pangku. Ki mintakan Nabi Musa terong abese Allah secara visual, secara nyata. Apa yang terjadi? Fa'ahodatkum, menimpa kepada kamu as-so'iqatu, kilat yang menyambar, as-soihatu, kilat yang menyambar, famuttum, mati mereka. Bola-bola Israel datangi as-soihatu boleh seperti datuk leluhurnya mereka. As-so'iqatu, petir yang menyambar, as-soiha, famuttum, maka mati semua kamu sekalian. Wa antum tanzurun ma halla bikum, maka pada ma perkara halla yang terjadi apa ma bikum, menimpa kamu sekalian. Thumma ba'athnakum, lalu kemudian menghidupkan lagi kami Allah, ahyainakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tashkuruna nikmatana bidzalik, dengan itu ba'athnakum tuti pamate ki pau di boleh, tapi pak kunjangkala Bani Israel. Mangkan mun beda pertanyaan, lo kok bisa orang-orang Arab takut sama Yahudi? Oh, Yahudi ini ya mak berak orang Arab, mak berak PBB Amerika. Gusti Allah berita kata kok Allah tidak mereka takuti, apalagi cuma Amerika, apalagi cuma Indonesia. Tetapi cek sangat saya targa Palestina bon, nega Allah tidak mereka takuti. Nega pun mereka bon, dari dulu sudah. Wa